Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang induksi elektromagnetik. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan momen magnetik bahan dan besaran yang mempengaruhinya. 2. Menjelaskan klasifikasi bahan berdasarkan momen magnetiknya. 3. Menjelaskan hukum Faraday dan hukum Lenz. 4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL atau gaya gerak listrik induksi pada berbagai perubahan. Yang kelima adalah menentukan GGL induksi akibat perubahan luas bidang kumparan. Dan yang terakhir adalah menentukan GGL induksi akibat perubahan sudut putar kumparan. Baik, kita lihat yang pertama, sifat kemagnetan bahan. Kita awali dari konsep yang paling dasar sekali ya. Kita dudukkan dulu konsepnya tentang momen magnetik atom. Nah, sifat kemagnetan bahan ya berhubungan dengan gejala yang ditimbulkan oleh gerak elektron dalam suatu atom. Nah, yang mana dalam geraknya elektron yang memiliki muatan E memiliki kecepatan linear, kecepatan sudut omega, dan juga momentum sudut L saat elektron tersebut berotasi dalam orbitnya. Nah, besaran ini menghasilkan momen magnetik yang kita sebut dengan mu, ya, yaitu momen yang mirip seperti momen gaya yang dialami elektron tertentu yang arahnya selalu berlawanan dengan arah momentum sudutnya. Kalau sebelumnya kita sudah mempergunakan permeabilitas vakum mu0, nah di sini kita akan tinjau permeabilitas bahan mu ya, yang selanjutnya kita sebut momen magnetik. Dengan besar mu atau momen magnetik suatu atom adalah E dikali L per M. Nah, dalam hal ini E itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar, karena ini nanti menjadi ciri utamanya. Seperti yang kamu ketahui, setiap bahan itu bisa kita konfigurasikan elektronnya, yang mana itu tidak ada dua bahan yang memiliki jumlah elektron terluarnya sama ya, atau sifat spinnya sama. Nah, dalam hal ini, mu adalah momen magnetik, satuannya ampere meter kuadrat. Kemudian E adalah muatan elektron ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian L itu adalah momentum sudut elektron ya, joule sekon. Dan M itu adalah massa elektron yang besarnya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Nah, berkaitan dengan momentum sudut elektron, Bapak akan ajak Anda maju sedikit ya. Dalam fisika kuantum, ya, teori kuantum, momentum sudut suatu atom dapat kita tentukan dengan persamaan akar dari L kali L tambah 1 kali H per 2pi. Nah, H per 2pi ini sering kita sebut sebagai habar nanti ya. Dengan L itu adalah bilangan kuantum orbital elektron yang bergantung pada jumlah kulitnya. Dalam konfigurasi elektron, barangkali sudah dipelajari juga di kimia bahwa masing-masing atom itu ya memiliki susunan elektron masing-masing kulitnya. Dan H ini adalah tetapan Max Planck, 6,62 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon. Dengan demikian, maka setiap bahan ya kita bisa tentukan momen magnetiknya yang tadi berkaitan dengan sifat kemagnetannya. Baik, jika semua elektron dalam atom memiliki momen magnetik, mengapa tidak semua bahan bersifat magnet? Nah, tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan. Ya, baik, kita akan kupas. Momen magnetik sebuah elektron
Dalam hal ini ditiadakan oleh momen magnetik elektron yang lain yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Oleh karena itu, pada sebagian besar bahan, resultan momen magnetiknya sangat kecil, bahkan nol. Ya, sehingga bahan-bahan tersebut tidak menunjukkan sifat magnet. Nah, inilah alasannya. Nah, faktor lain yang juga perlu ya dalam mempengaruhi sifat kemagnetan bahan adalah quantum spin elektron, atau dalam hal ini kita sebut rotasi elektron pada sumbunya. Nah, barangkali kamu masih ingat bahwa bilangan spin itu ada yang positif setengah yang arahnya ke atas dan ada yang minus setengah arahnya ke bawah. Ini juga mempengaruhi. Oke, kita akan lanjutkan. Berdasarkan momen magnetiknya tadi, maka kita bisa klasifikasikan bahan berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama kita kenal diamagnetik. Nah, diamagnetik itu adalah bahan yang tidak memiliki momen magnetik permanen dan ditolak oleh medan magnet. Ini contohnya ini adalah emas, tembaga, seng, perak, garam, dan lain-lain. Jadi ini tidak dipengaruhi oleh medan magnet ya. Lalu yang kedua, paramagnetik. Nah, paramagnetik ini adalah bahan yang memiliki momen magnetik permanen dan ditarik dengan gaya yang sangat lemah oleh medan magnet. Contoh bahan-bahan ini adalah aluminium, magnesium, platina, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ferromagnetik ya, yaitu bahan yang memiliki momen magnetik permanen dan ditarik dengan gaya yang sangat kuat oleh medan magnet. Contohnya ini paling utamanya besi ya, kobalt, nikel, dan lain-lain. Inilah 3 bahan berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang berikut kita akan lanjut induksi elektromagnetik. Apa sih induksi elektromagnetik? Nah, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar karena pengaruh medan magnetik yang berubah. Jadi ini merupakan kebalikan dari medan magnet di materi sebelumnya. Kalau sebelumnya listrik yang menghasilkan magnet, nah dalam konteks ini magnet yang menghasilkan arus listrik ya. Oke, nah hal ini dibuktikan pertama kali oleh Michael Faraday dan Joseph Henry tepatnya tahun 1831. Yang mana dalam hal ini arus listrik yang timbul disebut arus listrik induksi dan beda potensial pada penghantar kita sebut sebagai gaya gerak listrik atau GGL induksi ya. Kita akan simpulkan nanti dengan epsilon. Nah, untuk meninjau hal ini lebih jauh, kita akan lihat dulu flux magnetik. Flux magnetik ini ada kemiripannya dengan flux listrik ya. Flux magnetik kita simbolkan dengan psi, didefinisikan sebagai banyaknya garis-garis medan magnetik B yang menembus permukaan seluas A. Misalnya ini adalah sebuah bahan seluas A, kemudian ditembus oleh medan magnet ya, yang mana garis-garisnya ini adalah garis-garis khayal, tidak nampak. Dalam hal ini kita perhatikan bahwa arah medan magnet membentuk sudut theta terhadap garis bidang normalnya. Oke. Nah, secara matematis flux magnetik yang dihasilkan ini kita dapat tuliskan dengan psi sama dengan A kali B cos theta ya. A itu adalah luas permukaan bidangnya, B itu induksinya, dan theta itu adalah sudut B dengan garis normal bidang. Inilah dasarnya nanti sehingga muncul yang kita sebut tadi sebagai arus induksi dan GGL induksi. Lalu yang kedua kita akan lihat juga tentang hukum Faraday ya. Nah, hukum Faraday ini menyelidiki hubungan GGL induksi dengan perubahan induksi magnetik, atau sederhananya hukum Faraday ini menyelidiki munculnya arus listrik akibat perubahan medan magnet, kira-kira begitu. Kita akan coba lihat video berikut ini. Nah, dalam video ini ada solenoida kemudian dihubungkan dengan
amperemeter ya. Dalam hal ini sebuah magnet kita masukkan ke dalam kumparan solenoida dan perhatikan alat ukurnya, nampak di situ bahwa amperemeternya bergerak. Artinya di sini ya, saat magnet kita masukkan ke dalam kumparan terjadi perubahan medan magnet dan itu menghasilkan arus listrik. Nah, begitu juga saat kita ganti dengan solenoida dengan jumlah lilitan yang berbeda. Perhatikan di sini nampak bahwa ketika kita masukkan dari kiri ke kanan, arusnya dalam alat ukurnya bergerak ke kanan ya, dan kita balikkan, iya, arusnya justru bergerak ke arah kiri. Artinya di sini arah magnet yang masuk kumparan itu juga sangat mempengaruhi arus listriknya. Kita akan kupas lebih jauh, kita akan coba lihat secara sederhana di gambar ini. Dalam gambar ini sebuah magnet ya, kutub utara dimasukkan ke dalam solenoida, yang mana solenoida ini kita hubungkan dengan galvanometer. Galvanometer itu adalah alat ukur yang dapat mendeteksi adanya arus listrik. Nah, perhatikan ketika kutub utara kita masukkan, maka tampak di situ galvanometernya bergerak ke kanan, ada arus listrik ya. Tuh, atau kalau kita putar juga begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di hukum Lenz masalah arus listriknya. Kutub selatan kita masukkan juga begitu ya, sambil diperhatikan arah arusnya pada putaran kumparannya. Oke. Nah, karena memang sekarang ini alat digital ya lebih populer, kita juga bisa pergunakan untuk mendeteksi arus listrik yang lebih kecil. Nah, ini misalnya ada sebuah kumparan yang terdiri dari beberapa lilitan ya. Kemudian magnetnya kita keluarkan pada kumparan, maka bisa kamu lihat di gambar itu ada arus listriknya. Perhatikan arah tanda panahnya. Untuk gambar paling atas itu nampak minus ya, gambar bawah itu nol ya. Jadi ini berkaitan dengan kutub utara dan kutub selatan tadi ya, bergantung kutub mana yang kita masukkan. Oke. Nah, jika fluks magnetik yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi yang besarnya ya bergantung pada laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh kumparan. Artinya di sini semakin cepat maka semakin besar juga fluks magnetik yang dimunculkannya. Nah, secara matematis hubungan ini dapat kita tuliskan kaitan antara GGL induksi dengan perubahan fluksnya ya adalah epsilon induksi atau GGL induksi ternyata adalah min N delta psi per delta T. Delta psi itu adalah perubahan fluksnya ya. Itulah laju perubahan fluks delta psi per delta T. N itu adalah jumlah lilitan maksudnya. Dan kalau kita ambil pendekatan matematika, dalam hal ini dapat juga kita tuliskan bahwa GGL induksinya adalah min N d psi per dt. Arti minus di sini adalah arah GGL berlawanan dengan fluks magnetiknya dan N adalah jumlah lilitan tadi. Oke. Ini nanti persamaan yang perlu sekali ya kita pahami untuk kita pergunakan pada prinsip menghasilkan GGL induksi. Nah, kita lanjut dulu hukum Lenz. Nah, hukum Lenz ini ya memberikan ketentuan tentang arah induksi yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Bunyinya, arah arus induksi akibat GGL induksi pada suatu rangkaian adalah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnet. Artinya, arus induksi berusaha mempertahankan agar fluks magnetik total adalah konstan. Nah, dalam hal ini kalau kamu perhatikan ada dua istilah di sini yang muncul, yakni medan magnetik induksi dan medan magnetik. Ini adalah dua besaran yang berbeda. Medan magnet induksi itu adalah medan magnet yang dihasilkan
akibat perubahan medan magnet yang kita pergunakan. Oke. Nah, ini Bapak tampilkan ada 4 langkah ini. Yang pertama, kalau kamu perhatikan kutub utara dimasukkan ke kumparan. Nah, nampak di sini B induksinya ya, akibat perubahan medan induksinya dari kiri masuk juga ke kumparan. Dalam hal ini kedua-duanya berlawanan. Lalu untuk langkah nomor 2, utara kita keluarkan. Nah, B induksinya juga keluar dari kumparan. Perhatikan putaran arusnya ya, saling berlawanan. Lalu gambar ketiga, ketika selatan kita keluarkan gambar ketiga dari kumparan. Nah, nampak di situ induksinya masuk, dan ketika kutub selatan kita masukkan induksinya keluar. Jadi di sini ada 2 nih medan magnet. Satu medan magnet karena magnet, yang kedua medan magnet karena arus listrik ya. Jadi di sini ketika magnet kita keluar masukkan pada kumparan, muncul arus listrik yang kita sebut dengan induksi magnetik. Nah, dari angka pertama ini, ketika kutub utara, kalau kita jabarkan lebih jauh, dimasukkan pada kumparan medan magnet induksi, Bin masuk kumparan dengan arah berlawanan. Dalam hal ini arus berkurang. Lalu yang kedua, ketika kutub utara dikeluarkan dari kumparan, medan magnetik induksi atau Bin keluar juga dari kumparan dengan arah berlawanan, namun arus bertambah. Lalu yang ketiga, ketika kutub selatan dikeluarkan dari kumparan, ya, medan magnet induksinya masuk kumparan, arusnya berkurang. Nampak di situ tanda positif negatifnya ya. Yang positif harusnya sebelah kanan, baru kita sebut bertambah. Lalu yang keempat, ketika kutub selatan dimasukkan pada kumparan, medan magnetik induksi atau B induksinya keluar kumparan, arus bertambah. Nah, itulah arah ya induksi magnetik menurut hukum Lenz. Yang berikut kita akan bahas GGL induksi akibat berbagai perubahan flux. Dalam hal ini kita akan menghitung sumber tegangan yang kita namakan dengan GGL induksi ya. Sebelumnya kita sudah temukan bahwa flux magnetik adalah A dikali B cos theta. Nah, maka dalam hal ini kalau kamu perhatikan ada 3 besaran yang mempengaruhi fluxnya. Yang pertama adalah perubahan luas bidang kumparan A. Lalu yang kedua perubahan besar induksi magnetik B. Dan yang ketiga adalah perubahan sudut antara B dengan normal bidang N atau theta. C sama dengan AB cos theta. Jadi ini mengandung 3 besaran. Jadi dalam hal ini kita akan coba ya mengubah ketiga besaran ini, ya kita akan melakukan pengubahan untuk menghasilkan GGL induksi. Yang pertama kita akan lihat GGL induksi akibat perubahan luas bidang kumparan. Oke, kita perhatikan, coba perhatikan gambar ini. Awalnya penghantar itu ya tepat di atas hambatan R, penghantar PQ ini, kemudian kita gerakkan sampai posisi kedua, hal mana menempuh panjang sejauh X, dan kumparan yang medan magnetiknya masuk bidang ini memiliki lebar L. Nah, dari posisi awal sampai ke posisi kedua, maka luas kumparannya mengalami perubahan. Dalam hal ini muncullah GGL induksi ya. GGL induksi yang dihasilkan akibat perubahan luas bidang kumparan. Kita akan bahas. Kawat PQ digerakkan ke kanan dengan kecepatan P, sehingga terjadilah perubahan luas per satuan waktu. Nah, dalam hal ini kita dapat tuliskan dA per dt sama dengan dLx per dt. Nah, yang berubah itu adalah X-nya, maka kita bisa tuliskan LdX per dt. dx per dt adalah kecepatan, maka dapat juga kita tuliskan perubahan luas kumparan adalah L dikali P. Jika A tegak lurus B, maka kita juga dalam hal ini dapat tuliskan besi adalah A dikali B ya. Harusnya kan 0 Pak. Tidak, karena dalam hal ini cosnya berarti tidak mempengaruhi gitu ya. Bukan berarti karena cos 90 adalah
0, hasilnya 0, bukan. Artinya di sini karena ini ketiga besaran yang saling mempengaruhi, maka dalam hal ini cosnya tidak mempengaruhi ya. Maka dalam hubungannya dengan GGL induksi tadi kita dapat tuliskan bahwa GGL induksinya adalah min N dikali D psi per dt. Kita ganti pesinya tadi, maka dapat kita tuliskan dengan min N DAB per dt. Yang berubah tadi adalah luasnya, maka dapatlah kita tulis persamaan ini menjadi min NB dA per dt. dA per dt tadi sudah kita dapatkan di atas, maka ternyata GGL induksi akibat perubahan luas bidang kumparan adalah min NBLP ya. Untuk N sama dengan 1, GGL induksinya juga bisa kita tuliskan dengan BLP. Namun jika B dan P membentuk sudut alfa, dalam hal ini GGL induksinya harus kita hitung dengan persamaan BLP sin alfa. Ini ya, karena ini ada GGL, ada sumber tegangan. Lalu kalau kamu perhatikan ke kumparan ada hambatan, ada sumber tegangan, ada hambatan, maka akan ada arus listrik. Ya, betul. Nah, lalu bagaimana dengan arah arusnya? Oke, kita akan coba lihat. Perubahan flux terjadi karena penghantar ke kanan. Maka akibatnya timbul gaya Lorentz ke kiri. Seperti gambar itu ya, bisa kamu lihat. Melawan gerak penghantar. Nah, berdasarkan kaidah tangan kanan, arah arus induksinya dari P ke Q. Coba pergunakan kaidah tangan kanannya. Keempat jari masuk bidang, kemudian terbukanya telapak tangan ke arah kiri, maka ibu jarimu pasti berada dari P ke Q gitu ya. Contoh ini, kawat PQ panjangnya 80 cm digerakkan sepanjang kawat lengkung AB, memotong medan magnet homogen 16 kali 10 pangkat minus 2 Tesla seperti pada gambar. Jika hambatan R sama dengan 0,5 ohm, tentukan besar arus dan arah arusnya. Nah, ini kamu perhatikan gambarnya ya, sebuah kumparan yang dihubungkan dengan hambatan R, tadi besarnya 0,5, lalu penghantar PQ di sini digerakkan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Baik, kita langsung jawab saja bahwa arus induksi adalah menurut hukum Ohm ini GGL induksi sebagai sumber tegangannya per R dengan GGL induksi epsilon induksi adalah BLP. Kita hitung dulu ya. Maka GGL induksinya adalah B-nya 16 kali 10 pangkat minus 2 kali 0,8 itu adalah L-nya dikali 2 adalah kecepatannya. Dapatlah kita 25,6 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,256 volt. Maka dengan demikian arus induksinya adalah 0,256 dibagi 0,5. Dapatlah kita 0,512 ampere. Itulah arus listrik yang dihasilkan pada kumparan ini. Nah, untuk arah arusnya ya, penghantar ke kanan maka gaya Lorentz-nya ke kiri menggunakan kaidah tangan kanan dengan B masuk bidang, maka I-nya adalah dari Q ke P. Gitu ya. Yang kedua, sebuah kumparan diletakkan di dalam fluks magnetik dengan persamaan Psi sama dengan 2T kuadrat tambah 5T tambah 5 kali 10 pangkat minus 2 Weber. Jika kumparan terdiri atas 200 lilitan, tentukan besar GGL yang dihasilkan saat 2 sekon. Nah, di sini yang diberikan langsung persamaan fluks yang bergantung waktu ya. Diketahui fluksnya adalah 2T kuadrat tambah 5T tambah 5 kali 10 pangkat minus 2 Weber, N 200 lilitan dan T 2 sekon. Ditanya GGL induksinya. Kita jawab, GGL induksi akibat perubahan fluksnya adalah min N D psi per dt. Kita masukkan, maka min N kali 2T kuadrat tambah 5T tambah 5 kali 10 pangkat minus 2 per dt. Nah, turunannya 2T kuadrat tambah 5T tambah 5 adalah 4T tambah 5. Kita kalikan 200 kali 10 pangkat minus 2. Inilah GGL induksinya yang masih bergantung waktu. Untuk T2 ya, kita substitusi ke dalam, maka 200 kali 4 kali 2 tambah 5 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 26 volt. Inilah tegangan yang dihasilkan. Oke, yang kedua adalah GGL induksi akibat perubahan induksi magnetiknya, akibat perubahan B.
Nah, ini digunakan pada prinsip kerja transformator ya. Dalam persamaan awal bahwa GGL induksi adalah min N dpsi per dt. Nah, maka kita dapatkan min N dAB per dt. Yang berubah adalah B-nya, dapatlah kita tuliskan min NA dB per dt. Nah, untuk solenoida ya, yang mana induksi magnetiknya kemarin sudah kita tentukan, kita akan lihat dulu salah satu penerapannya ya. Video berikut adalah penerapannya. Nah, ini adalah salah satu penerapan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Dalam hal ini medan magnetnya berasal dari arus listrik ya, karena kumparan solenoidanya, lampunya menyala, itu disebabkan oleh medan magnetnya. Nah, bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Tadi sudah kamu lihat, ada sumber tegangan baterai, ada kabel, ada transistor, ada pipa ya. Ini kita akan rangkai menjadi sebuah solenoida. Kemudian kita satukan ya. Transistornya kita pasang, kita satukan. Kita hubungkan juga saklar ini. Lalu kita lem solenoida yang barusan kita buat. Kita juga di sini pergunakan transistor dan resistor. Jadi fungsi transistor ini bisa ya kita pergunakan. Salah satu fungsinya kalau kamu ingat adalah untuk menaikkan atau menurunkan arus listrik. Nah, itu ya. Nah, ketika kumparannya sudah selesai, kita dekatkan bola lampu. Nampak di sini bola lampunya menyala. Artinya medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tadi membuat lampunya menyala. Atau kita bisa juga buat ya seperti pancaran radiasi ya, sebuah bola misalnya seperti ini. Lalu kita hidupkan. Nah, perhatikan lampu LED-nya, light emitting diodanya itu tampak menyala ya ketika kita dekatkan di sekitar bola putih ini atau bola lampu. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa medan magnet menghasilkan medan listrik, gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini sebelumnya kita sudah bahas bahwa untuk solenoida besar medan induksinya adalah ini kita pakai di pusat ya. Karena di solenoida ada di ujung, ada di pusatnya. Besar induksi magnetik di pusatnya adalah mu0 IN per L. Nah, kita akan masukkan ini ke persamaan GGL induksinya, maka dapatlah kita tuliskan min N dikali A dikali, kita ganti B-nya, mu0 IN per L per dt. Nah, kita akan keluarkan besaran konstantanya. Kita dapat tuliskan juga mu0 AN kuadrat per L dI per dt. Nampak di sini yang berubah adalah arusnya. Kita akan bahas nanti lebih lanjut pada penerapannya di transformator, bahwa betul di transformator itu arusnya yang berubah ya. Dalam hal ini mu0 adalah permeabilitas ruang hampa 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter, dan L itu adalah panjang solenoidanya. Yang ketiga adalah GGL induksi akibat perubahan sudut antara B dan normal bidang kumparan. Nah, ini merupakan prinsip dasar dalam pembuatan generator. Nanti kita akan bahas di penerapannya bahwa generator itu juga ada dua jenis. Ini misalnya adalah sebuah kumparan yang berada di atas medan magnet yang masuk bidang, lalu kumparannya kita putar dengan kecepatan sudut omega. Nah, akibatnya ya muncullah di sini GGL induksi. Nah, sebelumnya kita sudah sama-sama pahami bahwa fluxnya adalah AB cos theta. Dalam hal ini kita mau meninjau sudutnya cos theta ya, yang mana theta adalah kalau kita uraikan bergantung waktu omega dikali T, sehingga besi juga dapat kita tuliskan AB cos omega T. Dengan demikian maka GGL induksinya adalah min N d besi per dt. Kita masukkan min N dAB cos omega T per dt. Kita keluarkan konstantanya, dapat kita tuliskan min NAB d cos omega T per dt. Ini kita turunkan. Pertama kita turunkan
omega T turunannya adalah omega, lalu kita turunkan cos omega T turunannya adalah min sin omega T. Sehingga dapatlah kita hasilnya di sini adalah min NAB kali min omega sin omega T, ya. Minnya ini adalah karena turunan cos omega T adalah min sin omega T. Nah, sehingga kita juga dapat tuliskan bahwa GGL induksi akibat perubahan sudut antara B dengan normal bidang kumparan adalah NABW sin omega T. Perhatikan persamaan ini adalah persamaan yang berbentuk sinusoidal, ya, sama seperti gerak harmonik sederhana. Maka dalam hal ini juga dapat kita tuliskan bahwa GGL induksi bernilai maksimum saat sin omega T nilainya 1, ya. Maka dapat kita tuliskan epsilon M sama dengan NAB omega, itu ya. Nah, sehingga menurut persamaan yang bergantung pada sinusoidal seperti ini, kita bisa gabungkan bahwa epsilon sama dengan epsilon M dikali sin omega T itu. Nah, epsilon M ini adalah GGL induksi maksimum, satuannya volt, omega adalah kecepatan sudut putaran kumparan, ya, satuan radian per sekon. Oke, contoh sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan dengan penampang panjangnya 20, lebarnya 5 cm. Diputar dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon. Tegak lurus medan magnet homogen yang besarnya 4 Tesla. Tentukan besar gaya gerak listrik antara kedua ujung kumparan. Dari soal ini, ya, kita ambil diketahui N-nya 100 lilitan, lalu panjangnya 20 cm berarti 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Lebarnya 5 cm, 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Omeganya 50 radian per sekon dan B-nya 4 Tesla. Lalu ditanya GGL induksinya. Kita jawab, dari penjelasan yang tadi, untuk kumparan yang diputar berlaku GGL induksinya adalah NAB omega. Dengan A di sini, ya, adalah panjang kali lebar. Maka dapat kita tuliskan bahwa GGL induksinya adalah N kali P kali L B omega. Kita substitusi nilainya. N-nya tadi 100 kali panjangnya 2 kali 10 pangkat minus 1 kali lebarnya 5 kali 10 pangkat minus 2 dikali B-nya 4 kali omeganya 50. Ternyata dapatlah kita bahwa GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan ini adalah 200 volt, ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa besar GGL induksi yang dihasilkan kumparan adalah 200 volt. Baik, barangkali ini yang bisa Bapak sampaikan pada materi pertama ini. Mungkin setelah ini kita akan perkuat konsep-konsep tentang induksi elektromagnetik ini pada soal-soal latihan dan penugasan. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.